kan udah tahu nggak bisa. Maaf teman-teman, share screen-nya udah nongol belum ya? Udah Mas, udah. Udah bang. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan materi urgensi integrasi nasional dan tantangannya. Kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada Deden, yang kedua ada saya, Yusroni, kemudian yang ketiga ada Zulfikar Nugraha. Untuk Zulfikar Nugraha kebetulan hari ini masih kerja posisinya, jadi belum bisa bergabung dengan kami. Baik, untuk memulai materinya saya akan mempresentasikan tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Kita mulai dari definisi integrasi nasional. Riza Nur Arfani mendefinisikan bahwa integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Kemudian, menurut Ramlan Surbakti, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok nasional, berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Kemudian, integrasi nasional menurut Suroyo mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang sama. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa integrasi nasional mempunyai makna penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari aspek-aspeknya. Kemudian, aspek-aspek dalam integrasi nasional ada 3. Yang pertama ada integrasi politik. Integrasi politik ini terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Integrasi politik pada dimensi vertikal merujuk pada hubungan elit dan massa, sedangkan integrasi politik pada dimensi horizontal merujuk hubungan antar masyarakat, antara daerah, antar suku, umat beragama, antar kelompok, dan golongan masyarakat Indonesia. Kemudian aspek integrasi yang kedua adalah integrasi ekonomi. Maksud dari integrasi ekonomi adalah proses menyatukan berbagai daerah guna memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dengan kata lain, masing-masing daerah saling membutuhkan, saling membantu dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga ada integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Kemudian materi selanjutnya akan dijabarkan oleh Saudara Deden. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya kedengaran? Cek, cek. Ya, kedengaran. Oke, saya akan menjelaskan mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan tugas penting bagi Indonesia, dikarenakan yang pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah berpikir untuk membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa atau suku. Menurut Miron Weiner dalam Surbakti, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang terlegitimasi merupakan hal penting bagi pembentukan negara dan bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintahan
yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Integrasi nasional merupakan tugas penting bagi suatu negara. Diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintahan dengan rakyatnya dalam pembentukan negara bangsa. Selanjutnya, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Kedua, model integrasi kolonial. Dan ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi Imperium Majapahit ini bersifat Imperium Majapahit yang berstruktur konsentris, dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan Nara Agung, Pulau Jawa, dan Madura. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa, mancanegara. Konsentris ketiga adalah negara-negara sahabat yang menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang. Model integrasi kolonial. Integrasi kolonial disebut juga dengan integrasi atas penguasaan wilayah dengan wilayah yang terrentang dari Sabang sampai Merauke. Integrasi ini dibina melalui birokrasi kolonial antara jaringan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdiri dari pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional Indonesia bertujuan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan yang baru, atau nasionalisme, atau kesadaran kebangsaan yang baru. Selanjutnya, Mas. Dinamika integrasi nasional. Integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU di Panta, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan memegang teguh kedaulatan bersama dengan negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 tentang kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Integrasi nilai. Mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif yang terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Kemudian materi selanjutnya tentang tantangan dalam membangun integrasi. Dalam mewujudkan integrasi nasional, tantangan yang harus dihadapi datang dari 2 dimensi, yaitu dari dimensi horizontal dan vertikal. Tantangan dimensi horizontal berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada pembedaan suku, ras, dan geografi. Tantangan dimensi vertikal, tantangan ini berupa celah perbedaan antara elit dan massa. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikal. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Yang terakhir yaitu contoh kasus, ada gerakan separatis Papua Merdeka. Papua masuk dalam negara NKRI
pada tanggal 19 November 1969 melalui resolusi PBB nomor 2504. Hal ini menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Sebagian penduduk Papua merasa kurang puas karena secara fakta mereka masih marginal dan miskin. Kondisi kemiskinan tersebut tampak pada terisolirnya kehidupan sekitar 74% penduduk Papua. Pengaruh pemerintahan Belanda pada masa Presiden J.P. Eckhard yang ditandai dengan lahirnya elit Papua terdidik yang bersikap pro-Papua. Belanda akan memberi kemerdekaan kepada Papua Barat selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun cita-cita Papua Barat menjadi negara yang merdeka telah dihadang oleh Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 antara Belanda dengan Indonesia yang tidak melibatkan bangsa Papua dan Papua Barat menjadi wilayah Indonesia. Selanjutnya muncul aspirasi rakyat Papua untuk merdeka lepas dari NKRI. Terbentuk organisasi Papua Merdeka (OPM). Perjuangan OPM melakukan pemberontakan atas perlawanan fisik non-fisik kepada pemerintahan Indonesia, mencari dukungan kepada rakyat Papua, mencari dukungan kepada dunia internasional, negara yang serumpun, negara Eropa Barat, dan negara Afrika. Usaha pemerintahan Republik Indonesia dengan menggunakan pendekatan keamanan, yaitu mengirim pasukan TNI untuk melakukan berbagai operasi untuk menumpas OPM, dan pendekatan kesejahteraan, yaitu pemerintah melibatkan TNI untuk melakukan operasi daerah sasaran operasi, kemudian setelah daerah itu dikuasai oleh TNI, baru diselenggarakan pembangunan. Berdasarkan latar belakangnya, gerakan separatis yang dilakukan oleh OPM timbul karena adanya isu integrasi politik dalam dimensi vertikal, di mana adanya kekecewaan dari masyarakat Papua kepada pemerintah Indonesia terkait kemerdekaan Papua berdasarkan sisi politik. Mungkin itu salah satu contohnya ya. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, silakan. Ya, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kami tanggung 2 dulu. Pak Yusrodi, izin bertanya boleh? Ya, silakan Ul. Ya, boleh. Saya ingin bertanya, kan. Hambatan itu kan pasti ada ya di masalah ini gitu ya, di integritas nasional. Halo, Mas? Ya, lanjut, Maul. Nah, ya. Saya mau menanya, masalah terbesar di permasalahan itu apa? Terus yang kedua, dampak yang sangat signifikannya apa? Yang ketiga, bagaimana caranya ketika kalian menjadi seorang pemimpin atau presiden untuk mengatasi permasalahan ini? Baik. Udah sih itu dong. Pertanyaannya ya. Kita tampung dulu. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ayo teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, silakan ditunggu satu lagi. Mungkin bisa dijawab dulu Bang sambil nunggu ada pertanyaan lagi. Boleh, boleh. Daripada menunggu lama. Tadi nanti Mas Deden bisa bantu jawab ya. Tadi kan pertanyaannya, tantangan apa sih dalam melaksanakan integrasi ya. Kemudian apalagi tadi Maul, pertama tantangannya dulu ya. Tantangan yang ada pada hambatan atau tantangan. Yang kedua
Apalagi, saya lupa lagi tuh. Ya, Oke ya, hambatan ya. intinya hambatan yang mau pakai kedua, yang mau pakai ketiga, poin kedua diganti bagaimana gitu, bagaimana caranya Anda mengatasi. Karena yang saya ketahui permasalahan ini tuh sangat riskan sekali gitu, bagi satuan negara, apalagi jika dibiarkan. Coba tolong jelaskan, Mas. Ya, baik. Terima kasih Maul atas pertanyaannya. Yang pertama, dalam integrasi ini, kelas Indonesia ya, negara Indonesia itu sebenarnya karena memang kita berbeda-beda suku, budaya, dan agama, terutama agama ya. Hambatannya ya, karena kita perbedaan itu. Masyarakat Indonesia itu kadang lebih mementingkan golongannya daripada sharing kepada golongan yang lain. Misalkan kita orang Sunda nih. Begitu kemarin ada masalah bahwa sampo racun, misalkan kemarin ada masalah itu kita cepat tersulut, dan biasanya karena kita kurang apa ya, Pak Deden bisa bantu saya, Pak Deden. Ya, karena kurang toleransinya begitu. Tapi memang kalau saya orang Sunda sendiri ya memang karena ya itu, saya juga pasti bakalan tersinggung gitu. Karena kita ini banyak suku, banyak budaya, banyak agama yang berbeda-beda. Jadi kita toleransinya yang masih kurang. Hambatannya itu. Kemudian hambatan yang kedua dari Indonesia ini bahwa ada pembangunan yang kurang merata baik di daerah Jawa maupun di daerah lainnya. Seperti contohnya di Papua, kenapa sampai sekarang masih terjadi konflik, itu diantaranya karena kurangnya pemerataan dari pembangunannya. Kemudian dari pendidikannya juga mereka kurang tersupport. Kemudian dari sisi kesehatannya juga mereka masih belum merata gitu. Ya kita bisa bayangkan aja kemarin pemilu katanya kita mau mengirimkan surat suara saja kita harus manggul-manggul, kita harus berjalan beberapa hari, kan itu berarti kan ada perbedaan yang jauh antara Jawa dan Papua gitu. Mungkin itu ya hambatannya ya. Kemudian apa sih solusinya untuk bisa biar integrasi ini nggak meluas gitu. Solusinya ya dari pemerintahnya kita harus bisa mendengarkan apa yang diminta oleh masyarakat, apa yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti zaman Gus Dur misalkan. Zaman Gus Dur itu di Papua itu rasanya adem gitu. Karena memang Gus Dur itu tipe orang yang mendengarkan, bukan saya maunya begini loh. Tapi Gus Dur itu orang Papua maunya apa? Oh, saya mau mengibarkan bendera bintang kejora. Ya udah, kalau kata Gus Dur silahkan aja, itu anggap aja umbul-umbul kan gitu. Cuma kan ya setiap ya salah satunya itulah, kita harus mendengarkan apa aspirasi masyarakat gitu. Apalagi Ul? Pertanyaannya Ul. Cara Anda menyikapi untuk atau memperbaiki gitu. Karena boleh saya ini debat lagi? Boleh, silakan. Sanggah lagi. Oh yaudah enggak, itu dulu aja. Caranya yang gimana? Boleh ntar aku sanggah. Oh, maksudnya caranya ketika saya menjadi pemimpin gitu ya? Ketika saya pemimpin satu negara gitu. Dengan suku bangsa yang sangat istimewa Indonesia kan. Nggak ada yang lain. Ya kalau saya sih lebih ke mengadopsi pemimpin-pemimpin yang sudah ada di Indonesia ya, kayak model Gus Dur kan tadi caranya mendengarkan aspirasi masyarakat. Kemudian kalau kayak cara Jokowi, saya juga lebih setuju kita harus lebih sering turun ke masyarakat bawah. Jadi kita tahu keluhan masyarakat itu apa gitu. Kemudian kita juga bisa berkirim surat lewat ya intinya sih kita lebih mendengarkan apa yang diminta masyarakat gitu. Mungkin seperti itu.
Barangkali Deden barangkali mau menambahkan boleh, atau yang lain silakan. Ya, saya pengen menambahkan paling ya Kang. Jadi kan toleransi yang nggak kita pegang terhadap sesama gitu. Bahkan yang saya lihat pun ketika masalah Papua merdeka itu ya, apa jangan-jangan Papuanya yang tidak dimerdekakan oleh Indonesia? Menurut saya seperti itu. Karena orang Papua datang ke Jawa pun selalu rasisme gitu. Bahkan suku Batak pun ke Jawa pun sama selalu rasisme gitu. Selalu ada intimidasi antara ada suku terhadap suku. Itulah yang membuat kesalahan besar di Indonesia, yang membuat perpecahan yang sangat parah itu ya, Mas Roni gitu ya. Ya, kalau saya lihat sih Papua itu muncul disintegrasinya gara-gara ada kekecewaan dari masyarakatnya bahwa ada aspirasi yang tidak tersampaikan oleh mereka gitu. Ya, tadi kan sudah dijelasin di studi kasusnya ya bahwa Papua masuk pada NKRI itu 19 November 1969. Sebagian penduduk Papua merasa kurang puas karena secara fakta mereka masih marginal dan miskin. Nah, itu salah satunya mereka karena ada pembangunan yang tidak merata. Kemudian pengaruh pemerintah Belanda pada residen Joe Echot yang ditandai dengan lahirnya elit Papua yang terdidik yang bersikap pro Papua. Belanda akan memberikan kemerdekaan kepada Papua Barat selambat-lambatnya pada tahun 1970. Nah, itu awal masalahnya ada di situ. Bahwa Papua dijanjikan akan merdeka pada tahun 1970. Tapi cita-cita Papua Barat merdeka ini dijegal oleh perjanjian New York 15 Agustus 1965 bahwa perjanjian antara Belanda dan Indonesia ini tidak melibatkan bangsa Papua dan Papua Barat menjadi wilayah Indonesia. Begitu barangkali yang lain, barangkali ayo. Bagus sih Mas, sepakat. Boleh tambah satu lagi nggak sih pertanyaannya? Iya boleh, silakan nanti Kang Deden yang jawab. Jelaskan faktor pendorong integritas itu Mas. Integritas nasional. Jelaskan faktor pendorong. Faktor integritas nasional. Sorry ya, lagi di bengkel motor. Ya. Sebelum kami jawab, Lumayan kan dapat nilai. lain mau jawab silakan, atau nanti Kang Deden yang akan menambah. Masih lurus ya, lurus tuh. Masih lurus, nanti belok kanan masuk. Siap-siap di kanan aja, nanti ada masuk tol. Cuma nanti masih 1,2 km. Itu ya, belok kanan ya. Iya. Maaf Kang Eko, suaranya kedengaran. Lu ini nggak sih? Hah? Lu lihat nggak? Apa? Kok kedengeran tadi siapa? Siapa? Maaf Pak Eko. Lu lihat nggak? Ayo teman-teman yang lain barangkali mau jawab, silakan. Kang Deden mau jawab? Boleh? Ya, ada beberapa faktor pendorong dari integrasi nasional. Yang pertama itu faktor sejarah. Misalnya kita sama-sama merasakan penjajahan. Jadi bisa apa ya? Membuat Indonesia bersatu gitu gara-gara dijajah.
Indonesia menjadi bersama-sama gitu mewujudkan integrasi nasional ini. Yang kedua, cek yang kedua, adanya ideologi nasional. Ideologi nasional Indonesia yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dapat mendorong integrasi nasional. Terus yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Yang terakhir, adanya ancaman dari luar. Mungkin seperti itu sih yang saya baca-baca artikel gitu. Ya, baik Kang Maul, apa sudah terjawab? Mungkin saya juga bisa menambahkannya. Untuk mendorong bagaimana bangsa Indonesia lebih terintegrasi itu salah satunya adalah adanya ancaman dari luar. Kayak misalkan sekarang nih di Ukraina misalkan ya. Itu taruhlah Rusia menjajah, ini taruh ya, misalkan ini Rusia menjajah, jadi bangsa Rusia itu rakyatnya itu lebih bisa lebih bisa bergabung gitu, lebih bisa semangat nasionalismenya itu tumbuh. Kemudian tadi ada Pancasila. Nah, kita bisa mensosialisasikan Pancasila ini kepada anak-anak kita, kepada masyarakat yang lebih luas. Mungkin itu salah satunya, Ul. Bukannya Ukraina bagian dari Rusia ya, Mas? Dulu. Kalau lihat kan tadi pertama faktor apa sih namanya? Sejarah. Yang saya contohin ini, Ul. Jadi apa sih faktor pendorong agar integrasi ini lebih kuat pada Indonesia? Saya contohkan bahwa adanya ancaman dari luar. Jadi ancaman dari luar itu misalkan Indonesia lah, kita contohin Indonesia. Indonesia dijajah oleh jauh-jauh. Ya. Soalnya yang lagi trending Ukraina, Ul. Ya, misalkan kemarin di Malaysia kan ada Pulau Ligitan si Tandan ya. Itu kan kemarin sempat dari pencak silat ikut pengen bergabung untuk ngelawan, kemudian dari ormas juga pengen ngelawan, dari Dayak. Ya itu salah satunya ancaman dari luar. Seperti itu, Ul. Oke, Mas, cukup deh. Makasih. Baik, terima kasih Maul atas pertanyaannya. Barangkali yang lain mau bertanya lagi? Siap, Mas. Mumpung masih ada 7 menit Siapa? lagi. Ya, kalau tidak ada yang pertanyaan lagi, presentasinya saya tutup saja ya. Gimana, teman-teman? Siap Bang, enggak. Nah, kalau diam tandanya setuju soalnya. Ya enggak, Supri? Pada tidur kayaknya Bang. Biarin Ya, Bang. ya. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih juga sudah mendengarkan presentasi dari kami, kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan segala kekurangannya. Kami akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.